Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 ingin menjelaskan tentang tugas final project struktur data. Yang pertama, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Era Gradiansyah Hardianto atau saya sendiri dengan NPM 2008 10 10 218 dan teman saya. Saya Mordecai Gerin Lumangkun, NPM 20081010041. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait soal yang telah diberikan. Soalnya termasuk ke dalam weighted directed graph dengan 5 not. Dengan not A ke B 30, dengan H-nya 30, value-nya sebesar segitu, dengan A ke C 40, dengan A ke D 20, C ke E 10, dan D ke E 50. Nah, terkait soalnya seperti ini. Buat input entry data dengan bentuk seperti pada gambar di atas. Node memiliki indeks yang unik, line atau link memiliki nilai bobot atau value, atau H-nya memiliki bobot atau value. Nah, selanjutnya input berikutnya start node dan end node berdasarkan indeks. Nah, dari gambar ini kita asumsikan bahwa node start dan node end-nya adalah node A dan node E. Sehingga kita harus mencari jarak terpendek bagaimana dari node A ke node E dengan melewati path atau jarak yang pendek. Output rangkaian node dari start end melalui rute terpendek. Algoritma yang bisa digunakan ada Dijkstra, A bintang, A star, dan seterusnya. Nah, di sini ada matriks agensi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, matriks agensi. Jadi untuk mengerjakan soal tersebut, kami menggunakan matriks agensi untuk menyimpan bobot atau jarak dari suatu node ke node lain. Nah, matriks agensi ini merupakan sebuah matriks yang digunakan untuk menyimpan bobot atau jarak dari suatu node ke node lain dalam sebuah graf. Matriks ini biasanya digunakan dalam program untuk menyimpan data graf yang akan dianalisis. Nah, untuk struktur dari matriks agensi ini terdiri dari baris dan kolom yang sesuai dengan jumlah node pada graf. Nah, nilai yang disimpan di dalam matriks ini mewakili bobot atau jarak dari suatu node ke node lain. Jika tidak ada jalur dari suatu node ke node lain, maka akan diisi dengan nilai infinity. Nah, untuk nilai 0 sendiri itu nanti menunjukkan bahwa tidak ada jalur dari node yang sama. Ini berikut contoh dari matriks agensi yang telah kami buat. Jadi dari node A ke node A, karena dia menuju ke node yang sama, akan diisi dengan nilai 0. Lalu dari node A ke node B, diisi nilai 30 sesuai dengan soal. Lalu dari node A ke node C diisi dengan nilai bobotnya 40. Dari node A ke node D diisi dengan nilai bobotnya 20. Lalu dari node A ke node E karena tidak ada jalur, seperti di soal tidak ada jalur, jadi akan diisi dengan nilai infinity. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya, ini merupakan eh, kode yang telah kami buat seperti ini. Nah, pada kode di atas kami menggunakan algoritma Floyd-Warshall untuk mencari jarak terpendek antar node pada sebuah graf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, karena kami menggunakan algoritma Floyd-Warshall, jadi kita harus mengetahui apa itu algoritma Floyd-Warshall. Jadi algoritma Floyd-Warshall adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk mencari jarak terpendek atau jalur terpendek pada sebuah graf yang terdiri dari beberapa node yang terhubung dengan edge atau arch yang memiliki bobot atau weight, atau biasa kita sebut dengan garis penghubung node. Algoritma ini dapat digunakan pada graf yang tidak memiliki negatif cycle, yaitu graf yang tidak memiliki siklus dengan total bobot negatif.
Untuk menggunakan algoritma Floyd-Warshall, pertama-tama kita harus memiliki sebuah matriks agensinya yang menyimpan bobot atau weak dari setiap jalur yang terhubung antara dua node. Untuk matriks agensinya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, jadi kita lanjut ke step selanjutnya. Jika tidak ada jalur yang terhubung antara dua node tertentu, maka elemen akan diisi dengan nilai infinite atau infinity atau sebuah konstanta yang menandakan tidak ada jalur. Jadi tadi udah dibuat oleh teman saya dengan kode INF huruf besar tadi yang menandakan untuk value infinite. Setelah itu kita dapat menjalankan algoritma Floyd-Warshall dengan menggunakan 3 loop. 3 loop nested atau nested loop. Pada setiap iterasi loop, kita akan memperbarui nilai matriks distance dan matriks next apabila terdapat jalur terpendek atau yang lebih pendek dari sebelumnya. Proses ini dilakukan dengan mengecek apakah jarak dari node I ke node K ditambah dengan jarak dari node K ke node C lebih kecil daripada jarak dari node I ke node C sebelumnya yang sudah diketahui. Jika benar, maka kita akan memperbarui nilai jarak dari node I ke node J dengan jarak tersebut, serta menyimpan simpul berikutnya di rute terpendek ke dalam matriks. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke penjelasan kode per bagian. Jadi biar tidak pusing dengan kode yang langsung kita jelaskan secara general, kita bagi penjelasan kodenya secara per baris seperti ini. Yang pertama ada const integer INF 100.000. Terdapat sebuah konstanta yang didefinisikan sebagai INF dengan nilai 100.000. Konstanta ini nantinya akan digunakan untuk menandai bahwa tidak ada jalur yang terhubung antara dua node tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, dalam node A ke E tidak terdapat jalur, sehingga bisa kita namai dengan value atau komponen atau variabel INF. Selanjutnya, terdapat sebuah ini kita integer main, integer node, code, masukkan jumlah node, chain node. Jadi selanjutnya terdapat sebuah blok kode yang digunakan untuk membaca node yang ada pada graf tersebut, yang dimana jumlah node ini akan diinputkan oleh user. Jadi kita mengambil inputan dari user sebanyak berapa node yang ingin dia masukkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Merdeka Igeri, silahkan. Oke, setelah itu di sini terdapat program yang akan membuat sebuah matriks agensi sebanyak jumlah baris dan kolom sesuai dengan inputan user tadi. Untuk sintaksnya seperti ini, ada dia menginisialisasi sebuah matriks agensi yang dimana nilainya nanti node, variabel node sesuai yang dimasukkan oleh user, dan vektor int node. Nah, matriks agensi ini nantinya akan digunakan untuk menyimpan data atau bobot dari setiap jalur yang terhubung antara dua node. Nah, setelah itu ini ada blok kode yang digunakan untuk mengisi data ke dalam matriks agensi yang tadi yang sudah diinisialisasi. Nah, pada setiap iterasi loop, user akan diminta untuk memasukkan bobot atau value dari node I ke node J. Lalu, jika pengguna memasukkan nilainya itu min 1, maka program akan mengganti nilai tersebut dengan konstanta INF yang telah didefinisikan sebelumnya atau infinite. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita inisiasi jarak terpendek dengan matriks agensi. Pertama, kita inisiasikan integer distance dengan mengisi variabel node yang telah kita masukkan. Terus kita integer next dengan node-node. Selanjutnya terdapat loop untuk menyimpulkan atau menyimpan simpul berikutnya di rute terpendek. Kemudian program akan melakukan inisiasi jarak terpendek dengan matriks agensinya yang telah dibuat. Inisiasi ini dilakukan dengan menyimpan nilai dari setiap elemen pada matriks agensinya ke dalam sebuah matriks distant node-node, serta menyimpan simpul berikutnya di rute terpendek ke dalam sebuah matriks next. Bawah, Mas. Bisa. Nah, selanjutnya hitung jarak terpendek menggunakan Floyd-Warshall. Nah, di sini fungsi dari algoritma Floyd-Warshall digunakan. Setelah itu, program akan menjalankan algoritma Floyd-Warshall
dengan menggunakan 3 loop atau nested loop tadi. Pada setiap iterasi loop, program akan memperbarui nilai pada matriks distance dan matriks next. Apabila terdapat jalur yang terpendek, yang lebih pendek dari sebelumnya, proses ini dilakukan dengan mengecek apakah jarak dari node I ke node K ditambah dengan jarak node K ke node J lebih kecil daripada jarak dari node I ke node J sebelumnya. Sudah diketahui. Jika benar, maka kita akan memperbarui nilai jarak dari node I ke node J dengan jarak tersebut, serta menyimpan simbol berikutnya di rute terpendek ke dalam matriks next. Variabel K merupakan variabel sebagai node di tengah-tengah ya, atau di node di antara dua node yang ingin kita cari, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, setelah algoritma Floyd-Warshall selesai dijalankan, maka nanti program akan meminta user untuk memasukkan start node dan end node. Nah, itu untuk mengetahui start node dan end node yang akan dicari rute terpendeknya. Lalu setelah itu, program akan mencetak jarak terpendek dari start node ke end node dengan memasukkan nilai start dan end ke dalam matriks distance. Jadi dimasukkan seperti ini, distance start end. Lalu setelah itu program akan mencetak rangkaian rute terpendek dari start node ke end node. Kalau yang tadi itu adalah jarak yang dicetak, kalau yang ini adalah rangkaian rutenya yang telah dimasukkan. Rute terpendek ini dapat mengikuti simpul berikutnya yang disimpan di dalam matriks next. Proses ini dilakukan dengan menggunakan looping while dengan kondisi start yang tidak sama dengan end. Setiap iterasi, node start akan diupdate dengan simpul berikutnya yang disimpan di matriks next yang dimasukkan start dan end-nya. Loop ini akan terus berjalan sampai node start dengan node end. Setelah itu, cetak node end sebagai simpul terakhir pada rute terpendek. Oke, di sini kami akan menampilkan outputnya, jadi langsung saja kita run programnya. Nah, masukkan jumlah node berdasarkan soal adalah 5. Nah, untuk ini ada indeks 0 dan 0. 0 indeks 0 adalah A, begitu seterusnya 1B, 2C, 3D, 4 E. Jadi kita masukkan 0, ini 30, ini 40, ini 20. Masukkan ini berdasarkan soal ya. Ini min 1, ini min 1, 0, min 1, min 1, min 1, min 1, min 1, min 0, ini min 1, ini 10, ini min 1, min 1, min 1, 0, ini 50. Ini isi min 1. Nah, masukkan start node-nya karena soal mintanya dari A ke E, jadi kita masukkan indeks 0 sebagai A, lalu E-nya itu indeks 4. Nah, didapatkan adalah outputnya ini. Jarak terpendeknya adalah 50. Rangkaian rute terpendeknya adalah A ke C ke E. Demikian penjelasannya. Terima kasih.